Selamat sore, perkenalkan nama saya Markus Aurelius Dewantara, kelas 12 TGM, nomor absen 20. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang injeksi molding. Injeksi molding adalah proses manufaktur untuk memproduksi barang atau part melalui proses menginjeksi atau menyuntikkan material yang sudah dicairkan ke dalam suatu cetakan. Injeksi molding dapat mengolah berbagai macam material seperti termoplastik, kaca, aluminium, berbagai jenis plastik, dan masih banyak lagi. Berdasarkan jenis mesin yang digunakan, metode pembuatan plastik injeksi molding terdiri dari dua, yaitu mesin injeksi plastik vertikal atau vertical injection molding machine dan mesin injeksi plastik horizontal atau horizontal injection molding machine. Secara garis besar, pada injection machine terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah clamp unit, berfungsi untuk memegang dan mengatur pergerakan dari mold unit serta gerakan ejector saat melepas benda dari molding unit. Pada unit ini dapat diatur seberapa panjang dan gerakan molding saat dibuka dan berapa panjang ejector harus bergerak. Dua molding unit sebenarnya adalah bagian dari plastic injection machine, yaitu berfungsi sebagai cetakan dengan bagian utama, cavity, dan core. Yang ketiga, injection unit terdiri dari motor dan transmission gear unit. Bagian ini berfungsi untuk menghasilkan daya yang digunakan untuk memutar skru pada barrel, sedangkan transmisi unit berfungsi untuk memindahkan daya dari putaran motor ke dalam skru, silinder skru ram. Pada bagian ini berfungsi untuk mempermudah gerakan skru, sekaligus menjaga perputaran skru tetap konstan sehingga dapat dihasilkan kecepatan tekanan yang konstan saat proses injeksi plastik dilakukan. Yang C, hopper, tempat untuk menempatkan material sebelum masuk ke barrel. Barrel, tempat skru dan selubung yang menjaga aliran plastik ketika dipanasi oleh heater. Pada bagian ini juga terdapat heater untuk memanaskan plastik sebelum masuk ke nozzle. A, screw, berfungsi untuk mengalirkan plastik dari hopper ke nozzle. F, non-return valve, berfungsi untuk menjaga aliran plastik yang telah meleleh agar tidak kembali ke skru saat skru berhenti berputar. Kira-kira prosesnya pada termoplastik adalah termoplastik, material yang berupa butiran atau bubuk ditampung dalam hopper. Kemudian bubuk atau butiran itu turun. Setelah turun, dilelehkan oleh pemanas dan diinjeksikan melalui nozzle ke dalam cetakan. Setelah itu cetakan didinginkan dengan air dan cetakan dibuka untuk mengambil produk yang sudah jadi. Dari PDF tutorial yang tadi, kemudian saya membandingkan dengan video yang ada di YouTube, dan yang tidak dapat saya ditemukan di dalam PDF tadi adalah pertama, draft benda, fungsinya untuk mengubah warna. Caranya pilih permukaan yang ingin warnanya disamakan, lalu klik draft dengan warna berbeda, yaitu kuning. Setelah itu klik centang dan akan berubah. Yang kedua, parting line digunakan untuk membagi dua benda sehingga terdapat garis di tengah-tengahnya seperti dalam gambar.
Yang ketiga, shoot off surface, untuk menentukan atas dan bawah benda yang berlubang, sehingga nanti cetakannya bisa ditentukan mana yang untuk melubangi. Yang keempat, parting surface, digunakan untuk menentukan bentuk garis pemisah atau garis catatnya atau ya seperti dalam cetakan itu, supaya garis di luarnya yang cacat berada di luar sehingga mudah dibersihkan. Yang terakhir, soft disk, untuk menyimpan cetakan dan benda secara terpisah. Sekian presentasinya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.